warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Sebelum kita pelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Bintang 2. Lantai 3. Pohon beringin. 4. Kepada Neng 5. Kali dan kapas. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Musrifah, Fania, Sifa, Nor, Iva, terus Fahrul, David. Berarti ini masuk semua ya? Ya. Baik. Kalian persiapkan alat tulisnya. Semua bukunya dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar. Untuk itu kita harus semangat sebagai bekal kalian nanti untuk menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Jangan malas-malas ya. Kita belajar hari ini mengenai Kodim dan KA, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengaplikasikan proses berpikir komputasional yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memakai algoritma sederhana. Untuk itu, sebelum pelajaran dimulai, mari kita
nonton video. Senang nggak nonton video nanti? Nanti ada video YouTube dan juga ada pembelajaran yang akan kita pelajari itu hari ini. Sebelum pelajaran langsung kita mulai, mari kita speaking dulu supaya kita sambil nonton. Yuk, perhatikan. Ini lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk, silakan mulai. Tangannya diangkat biar semangat. Ayo diangkat. 1, 2, 3. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, berolahraga, berolahraga, Sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. siap-siap. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Beristirahat. Berdiri. Yuk berdiri semua. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat, David. Ya. Siap-siap. Ada 7 kebiasaan Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, berolahraga, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat. tidur cepat, beristirahat. Satu kali lagi. 7 kebiasaan Anak-anak Indonesia hebat. bangun tidur Pagi beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat. tidur cepat, beristirahat. Silakan duduk. Tangannya digerakkan. Tangannya digerakkan. Iya, terus. Kalian aktifkan. Iya, terima kasih. Senang nggak? Iya. Hari ini kita langsung ke pelajaran hari ini, yaitu bagaimana berpikir komputasional, yang dalam ini ada 4. 1, kita ambil yang paling kita bahas hari ini, yaitu algoritma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita langsung ke materi ya. Siapkan buku-buku kalian, kalian simak video berikut. Bapak minta kalian memperhatikan video ini ya. Ini mengenai materi pada hari ini. Ya, kalian perhatikan dulu, kalian simak, kalian catat yang penting. Ini tujuan pembelajaran hari ini,
Kita menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan algoritma sederhana. Ya, silakan. Ini video yang pertama. Bapak minta kalian perhatikan. Bapak besarkan ya. Silakan perhatikan, yakin yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan. Materi pembelajaran kita Sambil berbuk. adalah Nanti tentang sambil dicatat apa? algoritma. Algoritma ya, itu algoritma. Kalian perhatikan ke layar. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan disampaikan. Sambil dicatat poin Mari kita pentingnya simak ya. video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Isa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian mendasar tentang algoritma adalah Ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang sudah seperti menggunakan bahasa yang logis dalam mengerjakan masalah. Itu ya algoritma. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Maka itu dasar penyusunan algoritma. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma di awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebutkan dengan fungsi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output. Jadi Yang ada awal, ada akhir, ada input, ada output. Algoritma harus Ya. efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Lalu baca. Penuliskan hikmah. Nah ini perhatikan. Ada yang deskriptif, ada yang pelucat. Ya. Itu ada yang deskriptif, ada yang pelucat. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada 2. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart Pelucat atau diagram alur. Ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah itu. Contoh pertama, Itu contoh deskriptif. Ya. algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi. Perhatikan ke yang layar. Perhatikan ke layar. dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural. Ini kalau algoritma makan ya. Menggunakan. Mulai cuci tangan. Ya. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Makan. Karena kalau makan. Masalah utamanya adalah makan. Ya. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Pertama apa? Dalam penulisan Ini- algoritma menggunakan kalimat Deskriptif menggambarkan maka ya. akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Yang Cuci kedua, tangan. cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti Pilih. sendok, piring, garpu, Ya. dan lain-lain. Perhatikan ke layar semuanya. Nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil air dan menaruhnya di atas nasi. Yang Yang keenam, keenam, ambil ambil air air minum. minum. Yang ketujuh, membaca doa. Nanti kalian kalau ini mungkin nanti buat AKBD-nya kayak gini ya. Kan? Nanti. Setelah selesai yang Silakan kesembilan, perhatikan. kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Ya. Nah ini yang Contoh pelucat. kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk Pelucat atau alur, bagian alur ya. Penulisan
cara penulisan algoritma dengan menggunakan aplikasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki Kayak ini nak, makna ya. yang berbeda-beda. Ini project dibuat kotak-kotak ini ya. Ini namanya alur bagan ya. Namun hanya penulisannya saja yang Ini berbeda. cuci tangan, Perkataan di dalam kalimat ada sedikit persiapkan peralatan, ambil nasi, sehari-hari, data nah, seperti itu nanti ya. pada flowchart juga sama. Itu algoritma Tuliskan langkah memecahkan suatu masalah dalam keseharian kita. yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi tiga, yaitu sekuensial, pengulangan, dan percabangan. Ya, itu yang video yang pertama. Selanjutnya kalian perhatikan video yang kedua ya. Ini tadi kan contoh membuat flowchart dan bentuk deskriptif ya, menggambarkan. Ini kalian lihat ya. Ini video yang kedua. Berikut penerapan Sengaja Bapak tampilkan dua video biar kalian tambah semangat ya. Simak langkah algoritma berikut ini. Langkah-langkah membuat Nah. telur dadar. Masak telur dadar. Siapa yang suka masak telur dadar di rumah? Pertama, Nah, siapkan semua ya. telur. Tuh, langkah pertama, siapkan telur. Langkah Ya. kedua, Yang kedua, auleng. Ya, tunggu dulu. kocok telur bersama bumbu Ya. secukupnya. Kocok telur bersama bumbu ya. Langkah Terus ini ada gangguan. Langkah ketiga, masukkan telur ke dalam penggorengan. Penggorengan. Terus yang Langkah keempat, keempat, balikan telur Dibalik atau telurnya. potong yang merata. ya. Langkah terakhir, dan siap disantap. Video ini dipersembahkan oleh Arifin dan Guru Fakultas Sains dan Teknologi, Program Teknik Informasi. Ya, itu adalah mengenai berpikir komputasional menggunakan algoritma sederhana. Baik, Bapak lanjutkan ke materi pada hari ini biar cepat ya. Tunggu sebentar. Ya. Ini ya. Ini materi yang kita pelajari pada hari ini, ya. Baik. Silakan perhatikan. Ya, ini tampaknya sinyalnya ada enak ya. Baik, saya lanjutkan. Ini bisa dilihat? Bisa ya.
Sinyalnya ada yang ya. Saya langsung aja ya. Berpikir komputasional berarti kita memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan ataupun persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional itu kemampuan berpikir kalian dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi. Artinya menyusun penyelesaian masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itu berpikir komputasional. Dalam hal ini algoritma. Ngerti? Ya. Jadi selanjutnya Bapak tampilkan yang kedua. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari ya, mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan algoritma sederhana. Algoritma itu apa, Pak? Hari ini kita pelajari ya, sehingga kita tahu algoritma itu seperti apa. Bapak lanjutkan. Algoritma adalah serangkaian langkah yang harus kita ikuti ya. Bapak ulang. Algoritma adalah serangkaian langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan suatu masalah dalam sehari-hari. Algoritma sebagai aspek dari memasak hingga belanja. Nah, seperti kalian video tadi, itu dagang. Nah, bagaimana cara membuat itu dagang? Algoritma paling jauh ya, masuk taruhannya ya, ditaruh wajannya ya. Nah, di algoritma diajarkan, dibuat sistematis mana yang dulu, mana yang kedua, mana tiga dan selanjutnya. Nah, jadi misalnya kita memasak, kita mesti resep yang merupakan algoritma. Apa maksudnya, Pak? Yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan hidangan yang tepat. Di algoritma itu langkah-langkahnya sistematis, berurutan. Benih pas berseremban, bacin sabar umpur tayo, teori tak masak telur ya, masak telur kan? Ya. Jadi di algoritma diajarkan itu. Baik. Ngerti tidak sampai di sini? Jadi algoritma adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari seperti membuat maka dengan algoritma. Nah, ini algoritma penerapannya tidak hanya berbatas kepada kegiatan harian yang sederhana, tetapi juga dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, lebih luas. Misalnya dalam dunia teknologi, kalian perhatikan ya, algoritma digunakan untuk memproses data di komputer itu, di teknologi itu, untuk memproses data. Kemudian menjalankan program komputer ini laptop ya. Kemudian mengoptimalkan proses di bisnis benar. Kalau di perusahaan bisnis itu kita memakai algoritma. Nah, kemudian kemampuan berpikir komputasional dan memahami algoritma memungkinkan individu untuk memecahkan masalah secara lebih efisien dan efektif, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Jadi algoritma itu bisa digunakan pada masalah yang lebih kompleks seperti komputer. Ya, kalau kalian bisnis, semoga kalian nanti jadi pengusaha. Amin. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik algoritma. Selanjutnya ya, karakteristik algoritma. Satu, yang tadi sudah jelaskan. Algoritma itu memiliki awalan dan akhir. Ada awal, ada akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki masukan.
atau input dimasukkan dulu inputnya. Itu masukkan input atau kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Dan algoritma harus efektif, harus mampu menyelesaikan. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini penulisan algoritma tadi ya di video. Penulisan algoritma itu ada dua. Satu, algoritma yang ditulis menggunakan bahasa deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan. Ya, aku apa, membuat apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu namanya deskriptif. Itu menggambarkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau natural, alami, sehari-hari. Yang kedua, penulisan algoritma yang ditulis dengan cara kalimat flowchart, ya, membuat diagram alur atau alir gini ya, ditulis ke bawah gini, apa yang pertama mulai, yang kedua misalnya tadi buat telur dadar ya, ditulis itu ya. Nah, yang memperlihatkan urutan langkah-langkah suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Di situ ditulis nah ya. Nah, contohnya ini Bapak tunjukkan. Nah, yang ini bentuk deskriptif. Ini Bapak contohkan langkah-langkah membuat jus. Kalian pernah buat jus di rumah? Jus, minuman jus. Nah, cara buatnya Pak, ini langkah-langkah. Ini deskriptif namanya. Perhatikan ya, nanti LKPD-nya tugasnya kalian buat seperti ini. Makanya perhatikan caranya. Kalau buat algoritma deskriptif seperti ini. Ini Bapak contohkan cara membuat jus. Nah, pertama, siapkan bahan yang ingin dibuat. Dibuat jus seperti apa? Mun jus apa sudah? Gula. Terus air. Lagi buah. Ya kan? Kalau sudah ada apa lagi? Gelas. Mau ada gelas, kalau tidak gelasnya tidak bisa diminum. Ya. Kedua, potong buah yang ingin dijus. Biasanya kalian kalau buat jus apa? Buah apa? Jeruk. Lagi apa? Apel. Lagi? Semangka. Lagi? Buah naga. Nah, cara panas-panas yang enak buah naga. Ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian siapkan blender untuk membuat jus. Kalian tahu blender? Ya, yang dicolokkan, masukkan, dikali pencet itu ya. Ya, itu blender dihancurkan. Yang keempat, masukkan buah, air dan gula. Berarti masukkan buahnya, airnya dan gula. Nyalakan blender, ya. Tunggu sampai merata atau tercampur. Hidupkan, gitu ya. Ya, itu harum baunya sudah siap setelah dicampur, ambil gelasnya. Itu urutannya seperti itu. Ambil gelasnya ya. Setelah itu, ambil gelas yang sudah siapkan, beri hiasan atau apa seperti es batu. Kenapa kalau dikasih es batu? Biar dingin. Seger ya itu. Terus dikasih daun kecil, susu kental manis biar manis. Ya. Kemudian tuangkan jus ke dalam gelas. Kemudian jus siap diminum. Enak enggak? Bisa bayangkan? Bisa. Nanti diperhatikan proyeknya ya di rumah. Jus kayak haus sekarang panas, tinggal minum. Ini algoritma penulisan algoritma bentuk deskriptif. Bagaimana Pak yang flowchart? Yang flowchart kayak ini, ya. Nih. Nah, ini ya. Flowchart kayak gini, bagan alir ya, bagan alur ini. Ya, mulai ambil bahan ya. Potong kecil-kecil itu ya. Seperti itu. Bisa kan? Ya. Itu untuk. Nah, terima kasih. Ya. Ini adalah mengenai penerapan berpikir komputasional, yaitu algoritma dalam kehidupan
sehari-hari. Ada yang tanya? Siapa yang tanya? Pak, bagaimana Pak kalau saya buat nasi goreng? Ya. Bagaimana Pak kalau saya buat jus nangka misalnya? Ya. Itu memakai teknik algoritma, berarti harus berurutan. Ya? Bisa? Ayo, siapa yang mau tanya? Udah ada? Ngerti? Ya. Selanjutnya, biar tidak ngantuk, kita menyanyikan lagu apa? Minta apa? 8 dimensi. Ya, supaya tidak ngantuk. Ya. New Henna Shampoo Color menutup uban dengan warna blue black yang menakjubkan hanya dalam 5 menit dengan New Henna Shampoo Color Blue Black. Silakan berdiri, biar tidak capek. Yuk. Lagu 8 depresi profil lulusan Nada Bambangku. Siapa yang mau nyanyi? Dan jangan lupa diterapkan ya. Bawa pandu aja. Tangannya angkat. Yuk. Mari kita Pahami 8 profil lulusan, keimanan dan juga ketakwaan. Tangannya diangkat. Kewargaan, berlatih kreativitas, orasi. Komunikasi kita wujudkan, kemandirian, kesehatan, kita wujudkan. Yuk, lihat. Ayo gerak, ayo. Makan loh. Tangannya. Lanjut sekali lagi. Lagu 8 depresi Sekali lagi. profil lulusan Nada Bambangku. Yuk kita hafalkan dan jangan lupa diterapkan ya. Nah, yuk. Biar tidak jenuh belajar terus. Nah. Pahami 8 profil lulusan, keimanan, ketakwaan, kewargaan, komunikasi, ayo kita wujudkan. Silakan duduk. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Jadi Bapak
ulangi, Bapak jelaskan lagi sebelum ke LKPD biar kita paham tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita berpikir komputasional. Nah, yang untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kalian tanya, tidak usah malu-malu ya. Oh, saya udah ngerti Pak. Ya. Tanya. Ini Bapak ulangi sekali lagi biar kalian lebih paham. Jadi tujuan pembelajaran itu berpikir komputasional dalam menggunakan algoritma sederhana. Ya. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian ini jadi algoritma adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari. Algoritma digunakan di berbagai aspek, mulai dari memasak hingga berbelanja. Ya, seperti membuat langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan hidangan yang tepat. Bapak lanjutkan. Sebelum ke EKPD, tugasnya kalian pahami dulu, baru ulang lagi biar lebih paham ya. Kemudian penerapan algoritma tidak hanya terbatas pada kegiatan harian. Jadi tidak terbatas harian itu saja yang sederhana, tetapi juga dalam masalah yang lebih kompleks atau lebih luas. Misalnya dalam dunia teknologi, zaman sekarang teknologi sudah maju, ya, semuanya pakai online. Sekarang orang tidak usah ke pasar, tinggal apa? Ketik apa? Shopee, ya, ini yang perempuan tahu, ya, hobinya online. Apa? Shopee. Masyarakat biasanya seru. Kemampuan berpikir komputasional dan memahami algoritma memungkinkan kita untuk memecahkan masalah secara lebih efektif dan efisien. Baik, Bapak lanjutkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan tanya ya. Tadi ya, kata sini ada 5, ada awalan, ada akhiran ya. Kemudian nanti ada output. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, ada 2 kan penulisannya itu ya. Deskriptif sama flowchart. Ya. Ini. Ya. Ini deskriptif sehari-hari dan algoritma flowchart, yaitu diagram alir. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian bentuknya apa? Deskriptif ya, kayak ini. Seperti membuat jus ya. Ini namanya deskriptif. Tangannya ditahan biar ngerti. Nah ini seperti nyiapkan bahan, potong buah, membuat jus ini. Bisa kan? Ya. Selanjutnya ini namanya deskriptif lah. Ya. Selanjutnya adalah flowchart. Nah, gambar yang ini. Ya. Ya. Ngerti kan? Ya. Sebelum Bapak memberikan tugas, siapa yang tanya? Ngerti enggak? Yang keras. Ngerti enggak? Oke, bagus. Yang tidak ngerti siapa tanya Bapak. Ini ya Bapak ada tugas kalau sudah ngerti. Takut? Ada tugasnya yaitu LKPD. Nih, saya kasih satu-satu. Tolong diberikan. Saya bagi 2 tugas kelompoknya ya. Ya. Saya bentuk kelompok A dan B. Yang A itu Musifah, Fania sama Sifah. Yang B Nor, Ipa sama David. Di situ ada 2 tugas LKPD. Yang pertama membuat langkah-langkah algoritma deskriptif, yaitu membuat nasi goreng. Tadi nggak tahu apa? Bilang gini, membuat langkah-langkah di rumah bapak nasi goreng, ya itu sudah Bapak kasih tugasnya, nasi goreng. Ya, silakan. Yang pertama membuat deskriptif, membuat langkah-langkah nasi goreng. Yang kedua dibuka, langsung ditulis di tugasnya di LKPD-nya nanti.
Itu apa? Membuat plucat dari nasi goreng. Jangan lupa nama ditulis. Silakan namanya ditulis. Di halaman pertama itu ada nama, kelas, dan nomor absen. Boleh kerjasama per kelompok. Silakan. Sambil Bapak hidupin lagu ya, biar tidak bosan. Silakan kerjakan berkelompok. Sambil Bapak, ya silakan kerjakan. Bapak minta untuk berkolaborasi atau bekerja sama ya. Silakan. Kamu berdua Pin sama Farul Pin. Silakan ditulis. Bisa kan? Bisa. Masa nggak bisa membuat nasi goreng di rumah? Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Yuk silakan. Bluetooth mode. Waiting for connection. Jangan lupa yang plucat ya. Bluetooth connected. Ya, jangan lupa. Jangan lupa yang nanti Bapak minta untuk ke depan untuk presentasi ya. Ada yang udah ngerti? Mau tanya, ada yang ngerti? Silakan. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Salah. Ya. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bangun tidur
Bluetooth mode. Waiting for connection. Kalau LKPD yang satu selesai, lanjutkan ke LKPD yang kedua, yang membuat pelucat. Ya, silakan di sini. Ya, seperti itu. Yang pelucat, ya. Di model seperti ini, kemudian yang tadi itu ya, kalau pelucat, Bapak tunjukkan ya. Kamu sambutanmu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya untuk pakai alat inspeksi. Tagihan bulanannya fix. Bapak ini Bluetooth Nah, connected. yang membuat bagan alur itu ya. Ya. Ya, ini seperti itu ya, itu pelucat. Itu tugas yang nomor 2. Iya, silakan. Yang nomor 1 sudah pada selesai. Ya. Lanjut ke LKPD yang nomor 2, membuat bagan atau pelucat, cara memasak nasi goreng. Ya, silakan. Ada yang bawa penggaris? Ada. Baik, Bapak minta dibacakan ke depan tugas yang nomor 1 kelompok A. Silakan maju. Siapa? Bapak 7 Musrifah. Silakan maju. Mana tugasnya? Sudah. Ya, silakan dibacakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Yang nanti peluncurnya sambil dikerjakan kalau ada yang belum saya. Silakan. Ya. Langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Nyalakan kompor gas. 2. Letakkan wajan di atas kompor. 3. Tuangkan sedikit minyak goreng. 4. Masukkan bumbu ke dalam wajan. 5. Tuangkan nasi secukupnya. 6. Beri sedikit garam. 7. Coba rasakan pas atau tidak bumbunya. 8. Jika kurang garam, tambahkan sedikit lagi. 9. Nasi goreng siap dinikmati. Tepuk tangan untuk regu A. Bapak bacakan, ini ya, Bapak ulangi. Ini tugasnya kelompok A. Ini 1. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Ini kata teman kalian. Perhatikan semua. Ngadu ke Bapak, semua itu. Ini Musrifah sudah menyelesaikan. Ngadu ke depan semua. Ayo, perhatikan. Ini tugasnya Musrifah. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Algoritma bentuk deskriptif. Yang pertama, nyalakan kompor gas. Yang 2, letakkan wajan di atas kompor. Yang 3, tuangkan sedikit minyak. 4, masukkan bumbu ke dalam wajan. Yang keempat, tuangkan nasi secukupnya. Yang keenam, beri sedikit garam. Yang 7, coba rasakan pas atau tidak bumbunya. Yang 8, jika kurang garam, tambahkan sedikit lagi. Yang 9, nasi goreng siap dinikmati. Tepuk tangan untuk regu A. Bapak minta yang regu B. Fahrul, Bapak minta ke depan. Fahrul, mana yang nulis dulu? Sudah selesai? Yang ngerjakan? Silakan dibacakan dulu.
Langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Nyalakan kompor gas. 2. Letakkan wajan di atas kompor. 3. Tuangkan sedikit minyak goreng. 4. Masukkan bumbu ke dalam wajan. 5. Tuangkan nasi secukupnya. 6. Beri sedikit garam. 7. Coba rasakan pas atau tidak bumbunya. 8. Jika kurang garam, tambahkan sedikit lagi. 9. Nasi goreng siap dinikmati. Yuk, tepuk tangan. Silakan ngadep ke depan semua. Sudah selesai? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Fahrul Kupe. Silakan semuanya. Perhatikan. Yang bekan tak lagi ya. Ya, silakan. Fahrul silakan duduk. Selanjutnya penulisan algoritma. Siapa yang sudah? Bapak tunjuk satu aja ya. Siapa yang sudah? Ayo Nur, Bapak maju, nulis. Siapa ayo? Musrifah, silakan maju ke depan. Nulis bagan seperti itu. Silakan ditulis ya. Mana? Ya, silakan bentuk flowchart. Oh, langsung ada sini, ya. Bisa. Dukeran. Ya. Terus yang lain perhatikan. Terus ada berapa langkah itu dari di situ? Ada 9 aja. Ya. Terus muat. Bisa ke samping. Ya, terus silakan yang lain perhatikan. Itu membuat flowchart temannya. Satu mulai. 2. Sudah, 1 mulai. Perhatikan namanya ya. Ini Bapak kasih. Nah. Ini judulnya ya. Sudah. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Muslimah. Ayo semuanya yang keras. Ya. Itu flowchart algoritma membuat nasi goreng. Bapak baca ya. Perhatikan semua ke depan. Bapak baca.
Ayo semuanya ngadu ke depan. Nur, Siva, silakan. Pertama, mulai. Yang kedua, meletakkan kompor gas. Jadi kompor gasnya bukan ada. Ya, perhatikan Bapak ke depan. Setelah itu yang kedua, letakkan wajan di atas kompor gas. Setelah itu wajannya ditaruh di kompor gas. Yo, Bapak minta perhatikan ke halo. Ya. Halo. Ya, Bapak ulangi. Yang pertama, meletakkan kompor gas. Ya. Yang kedua, letakkan wajan di atas kompor gas. Yang ketiga, tuangkan sedikit minyak goreng. Kalau buat minyak goreng, minyaknya sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau banyak kenapa? Kembang. Jadi apa nanti itu nasinya ya? Jadi sedikit saja ya, biar nasinya enak. Kalau minyaknya banyak, bukan buat nasi, goreng ikan. Nah, tuangkan sedikit minyak goreng. Yang ke ini yang berapa? 1, 2, 3 ya nih. Masukkan bumbu. Apa bumbu nak? Bumbu nasi goreng. Itu bisa dibeli langsung ada. Kadang orang tua kita buat ya. Ya. Kemudian masukkan nasi secukupnya. Kalau kalian lihat di pinggir jalan ya, ada orang jualan nasi ya, nasi goreng yang gini-gini. Ya, itu kalau orang jualan nasi goreng atas bawah joget semua. Nah, ini. Ya, pernah lihat? Ya, gini-gini. Nah, itu joget semua. Itu masukkan nasi secukupnya. Selanjutnya tambahkan garam. Jangan banyak bang. Kenapa? Takut asin. Kemudian apa ini? Apa Mos? Coba rasakan. Enak enggak? Enak. Ya. Bagaimana yang lain? Bisa? Ya. Sudah selesai semua? Sudah? Ya, mana yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan yang sudah selesai, Bapak. Yuk, silakan kumpulkan. Yang selesai silakan dikumpulkan. Ya. Mana? Siapa yang belum selesai? Mana? Sudah? Belum. Bapak tunggu yang belum. Sampai nunggu yang belum, Bapak nilai. Ya. Bapak nilai. Sampai nunggu yang belum, Bapak nilai. Sampai nunggu yang belum selesai, Bapak nilai. Ini punyanya siapa nih? Nur Azizah. Ini punya Nur Azizah. Ini projectnya. Sudah? Mana yang belum selesai? Sudah?
belum selesai mengumpulkan Bapak biar Bapak nilai. Mana? Ya, silakan duduk. Ya. Udah tinggal siapa? Tinggal Iva. Mana Pak? Ya. Udah. Saya ambil contoh yang satu ya. Ingat teman kalian. Nih, ini flowchartnya teman kalian bagus. Ya. Ini punyanya siapa ini? Punya Nur, tepuk tangan 100. Ya, ini ya. Ya, ini. Kemudian ini bentuk deskriptifnya. Ini punya juga Nur Azizah. Ini 100. Silakan tepuk tangan. Ya. Baik. Sudah paham semua? Paham. Baik, Bapak ulang ya. Algoritma itu adalah bagian, perhatikan Bapak. Halo. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Baik. Bapak ulangi dulu pembelajaran hari ini, yaitu mengenai berpikir komputasional yang dalam hal ini mengenai algoritma, bagaimana memecahkan suatu masalah dari yang masalah kompleks menjadi lebih sederhana memakai berpikir secara algoritma. Ada dua. Yang pertama memakai penulisan secara deskriptif, ya seperti itu. Apa? Membuat nasi goreng, meletakkan. Yang kedua adalah menggunakan flowchart seperti ini ya. Ini namanya flowchart. Bisa? Nah, mulai. Jadi di rumah itu bisa kalian. Biasanya kalian kalau buat kayak gitu itu apa? Apalagi di rumah kalau misalnya buat memasak apa? Mie goreng yang di rumah, ya kan? Nah, ditetapkan. Artinya kalian dituntut untuk berpikir secara sistematis, efektif, dan efisien. Adakah pertanyaan hari ini? Tidak ada. Mari kita dengarkan sebelum Bapak tutup. Ini ada tepuk 8 dimensi profil lulusan. Ya. Di dalam pembelajaran mendalam ada 8 profil lulusan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan, ini nanti kita dipakai ya. Terus Kemandirian. keempat, kolaborasi. Bernalar kritis. Terus Kreatif. kesehatan. Komunikasi. Ya. Di dalam pembelajaran mendalam. Baik, Bapak selesaikan pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tindak lanjut di rumah. Bapak minta kalian yang paling mudah di rumah membuat apa? Nasi goreng. Membuat langkah nasi goreng. Jadi kalian membuat langkah-langkah nasi goreng. Ya? Siap? Nah, sebelum Bapak tutup, silahkan berdoa yang dipimpin oleh ketuanya masing-masing, ketua kelasnya. Ayo silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak cukupkan sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.